Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati wa ahibati fillah, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Insyaallah ini adalah pertemuan pertama. Kita akan membaca salah satu matan dari matan-matan fikih terkhusus yang disusun berdasarkan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, di antara matan-matan fikih yang disusun dalam madhab Asy-Syafi'i ini adalah Al-Mukhtasar Al-Latif karya Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah. Nah, Al-Mukhtasar Al-Latif ini adalah matan fikih yang sangat ringkas, dan ini pun disebut Al-Mukhtasar karena memang ini adalah ringkasan dari matan induk, di mana Al-Allamah Abdullah bin Abdullah Bafadl rahimahullah ini beliau memiliki matan yang masyhur yang berjudul dengan judul Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nah, Muqaddimah Al-Hadramiyah ini matan fikih yang cukup rinci, yakni meskipun matan ringkas tapi pembahasannya cukup rinci. Nah, kemudian al-mu'allif rahimahullah berusaha meringkas agar lebih mudah difahami terkhusus oleh para pemula dan orang-orang awam. Kemudian beliau meringkas matan tersebut dan diberi judul dengan judul ini Al-Mukhtasar Al-Latif. Nah, kitab ini ya mirip dengan matan-matan fikih umumnya seperti matan Abi Syuja yang masyhur di tengah-tengah para penuntut ilmu, yakni matan fikih Syafi'iyah yang masyhur. Namun di antara yang membedakan antara Al-Mukhtasar Al-Latif dengan matan Abi Syuja, Al-Mukhtasar Al-Latif ini adalah matan fikih yang hanya membahas seputar ibadah dan sedikit tentang muamalah. Sehingga dalam matan ini ya hanya membahas tentang hukum-hukum ibadah ya dan sedikit tentang muamalah. Nah, ini jadi hanya membahas at-thaharah, kemudian as-shalah, kemudian az-zakah, siyam, al-hajj, kemudian sedikit pembahasan tentang muamalah, yakni hanya seputar jual beli. Tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan misalnya ar-rahn, kemudian al-hawalah, al-wakalah, dan hukum-hukum muamalah yang lainnya. Nah, berbeda dengan dengan matan Abi Syuja. Kalau matan Abi Syuja ini mencakup 4 bagian fikih ya, di mana fikih ini terdiri dari 4 bagian, yakni rubu'u al-ibadah, bagian ibadah, kemudian yang kedua rubu'u al-muamalah, kemudian yang ketiga rubu'u al-ankihah, bagian hukum-hukum pernikahan, kemudian tolak, penceraian dan semisalnya. Yang keempat hukum-hukum yang berkaitan dengan al-hudud wal jinayat dan semisalnya, hukum-hukum had, hukum-hukum pidana dan semisalnya. Nah, adapun di Al-Mukhtasar Al-Latif hanya membahas tentang rubu' wal ibadah dan sedikit tentang muamalah. Tanpa perpanjang lebar, kita langsung masuk ke muqaddimah al-mu'allif rahimahullah. Qala al-mu'allif al-allamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, di sini al-mu'allif rahimahullah membuka kitabnya dengan 3 muqaddimah atau dengan muqaddimah yang terdiri dari 3 unsur penting yang hendaknya diperhatikan oleh setiap penulis, yakni basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian hamdalah, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa ba'du fahadha mukhtasarun fima la budda likulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mithlihi. Ini adalah matan yang ringkas yang wajib
yang mesti diketahui oleh setiap muslim. Min furudit taharati wa sholati wa ghairihima, yang berkaitan dengan hukum-hukum furud at-taharah, kewajiban-kewajiban at-taharah, kewajiban sholat dan selainnya. Fayajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Nah, hal ini wajib dipelajari dan diajarkan bagi siapapun yang membutuhkan. Dan tentunya setiap muslim tentunya tidak akan bisa beribadah dengan sempurna, tidak bisa berwudu dengan sempurna, tidak bisa sholat dengan sempurna, kecuali harus dengan mempelajari tata caranya, apa syarat-syaratnya, apa pembatal-pembatalnya, mawaniknya, dan sebagiannya. Nah, mimma yahtaju ilaihi minar rijali wan nisa'i, baik laki-laki maupun wanita, wasihori wal kibar, anak-anak maupun dewasa, wal abidi wal ahrar, budak maupun merdeka. Nah, kemudian sebelum kita memasuki ke pembahasan inti dari matan ini, ada beberapa muqaddimah penting yang berkaitan dengan hukum fikih ya. Yang pertama yang juga penting diketahui, kita memahami tentang definisi fikih. Fikih secara bahasa maknanya adalah al-fahmu, yakni memahami ya. Seperti firman Allah, yafqahu qawli. Nah, yafqah agar dia fikih, maksudnya apa? Memahami. Wastilahan al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Mengilmui hukum-hukum syariat al-amaliyah yang berkaitan dengan amalan, al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yang diambil dari dalil-dalilnya, yakni dalil-dalil syar'i, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' wal Qiyas, at-tafsiliyah, yakni dalil-dalil yang terperinci ya. Misalnya dalil-dalil tentang tata cara sholat, hukum-hukum sholat dan semisalnya. Nah, sehingga kesimpulannya di sini fikih ini mempelajari tentang al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan amalan, yakni amalan anggota badan. Berbeda dengan misalnya ilmu akidah dan semisalnya ilmu iman, manhaj. Nah, ini mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang berkaitan dengan al-aqdiyah atau al-i'tiqadiyah, yang berkaitan dengan keyakinan. Nah, itu dibahas di mana? Dibahas di kitab-kitab akidah. Dan banyak kitab-kitab akidah seperti Thalathatul Usul, Qawaidul Arba, atau akidah-akidah yang berkaitan dengan iman. Misalnya Usulul Iman karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Naam, dan Usulus Sunnah lil Imam Ahmad, Usulus Sunnah lil Imam Al-Humaidi dan semisalnya, banyak itu dibahas di kitab-kitab akidah. Ini tentang definisi fikih. Kemudian sekarang apa hukum mempelajarinya? Tadi Al-Mu'allif rahimahullah menyinggung wajib mempelajari ilmu fikih. Nah, apakah yakni setiap individu muslim ini wajib belajar fikih? Nah, tergantung bagian apa. Nah, mempelajari fikih ini ada 3 keadaan, yakni antara wajib ain, wajib aini, kemudian yang kedua wajib kifai atau wajib kifayah, yang ketiga mandub. Wajib aini atau wajib ain, kapan seorang ini wajib ain mempelajari fikih? Yakni fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadat wal muamalat, yakni pada hal-hal yang di situ adalah standar sah atau tidaknya ibadah. Misalnya seperti tadi yang disebutkan oleh mu'allif min furudit thaharah, yakni mempelajari, mengetahui rukun-rukun wudu, kewajiban-kewajiban wudu, rukun-rukun sholat dan semisalnya. Karena barometer atau standar sah dan tidaknya taharah ini adalah mempelajari rukun-rukunnya, wal muamalat atau hukum-hukum muamalah dan semisalnya. Nah, sehingga mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan wudu, kemudian yang berkaitan dengan sholat dan semisalnya, ini hukumnya wajib ain. Kemudian yang kedua adalah wajib kifayah.
yakni bagian fikih yang hukumnya hanya sebatas wajib kifayah. Yakni apa? Fi mazada ala dzalika ila buluhi darajatil fatwa, yakni selebihnya dari hal-hal tadi yang di atas sampai pada derajat fatwa, yakni seperti mengetahui dalil-dalilnya. Adapun yang pertama ini wajib ain, seseorang tidak wajib, misalnya seorang muqallid, seorang awam ini cukup mempelajari fardu-fardu wudu apa, kemudian dia melaksanakannya tanpa harus menghafal atau mempelajari dalilnya. Nah, sehingga gak masalah dia tidak mengetahui dalilnya. Adapun kalau sekelas yakni mufti sampai dia harus berfatwa, dia juga harus mempelajari apa? Dia harus menghafal Al-Quran, karena itu sumber fikih. Kemudian menghafal hadis-hadis dari as-sunnah, karena itu juga sumber fikih. Mengkaji sisi-sisi pendalilan dari ijma', dari qiyas dan semisalnya. Kemudian ada yang sebatas mandub, fi mazada ala dzalika, yakni mendalami fikih yang lebih jauh dari itu, yakni mendalami fikih, dia mempelajari sisi-sisi khilaf para ulama, kemudian istidlal atau istinbat masing-masing para ulama dan semisalnya, yang itu dikaji di kitab-kitab fikih yang mujallad, ya, seperti Al-Muhni karya Ibnu Qudamah, ya, atau dan semisalnya Al-Um, ya, atau Ar-Risalah. Tab ini hukum mempelajari fikih. Nah, kemudian yang penting diketahui pula, karena kita ini mempelajari fikih madhab, ya, khusus yakni fikih madhab Syafi'i. Nah, di sini penting untuk mengetahui selayang pandang atau sedikit tentang at-tamadhub, yakni bermadhab, ya. Bermadhab, ya, ini adalah yang pertama tentang bermadhab. Ini adalah sebelum kita mengkaji secara rinci, ya, bermadhab ini adalah metode dalam mempelajari atau mengamalkan sebuah fikih, ya. Dan itu sudah ada semenjak di zaman dahulu para ulama, dan para ulama belakangan pun demikian, ya, mereka mempelajari fikih dengan cara apa? Bermadhab. Sehingga tidak jarang kita mendapati para ulama yang namanya ada nama madhabnya, ya, seperti Ibnu Abdil Bar, ya, beliau dikenal dengan madhab Al-Maliki, ya. Kemudian misalnya siapa, At-Tahawi, beliau madhabnya Hanafi, ya. Kemudian Ibnu Abil Is juga, ya, Ibnu Abil Is yang memiliki syarah At-Tahawiyah juga beliau Al-Hanafi, ya, nisbah kepada madhab Hanafiyah. Madhab Syafi'iyah juga banyak, ya, para imam yang madhabnya Asy-Syafi'i, Imam, ya, An-Nawawi, ya, masyhur, Imam Ar-Rafi'i, kemudian Imam Al-Maqrizi, Ibnu Katsir dan semisalnya, banyak para ulama yang madhabnya Asy-Syafi'i, Al-Bahawi, Al-Ghazali dan semisalnya. Nah, dan cara mempelajari fikih dengan madhab tertentu ini adalah cara yang ditempuh oleh para ulama semenjak dahulu. Adapun at-tamadhub itu sendiri, kapan pertama kali muncul? Nah, awalu nas'atihi, ya, awal kali munculnya at-tamadhub, ya, ini adalah di zaman as-sahabat. Nah, baik. Disebutkan di sini oleh Al-Imam Ali ibnul Madini, beliau mengatakan, lam yakun fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lahu suhbah yadhhabuna madhhabahu wa yaftuna bi fatwahu wa yaslukuna tariqatahu. Tidaklah ada di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ini punya murid, yang murid-murid ini bermadhab dengan madhabnya, kemudian memfatwakan dengan fatwanya, kemudian menempuh caranya dalam memahami fikih, illa thalathah, kecuali hanya 3 sahabat, yakni Abdullah bin Mas'ud, yang beliau juga punya murid-murid,
di mana Abdullah bin Mas'ud ini tinggal di Kufah, sehingga kebanyakan muridnya ini di Kufah dan menyebar. Dan ini mayoritasnya adalah ahlur ra'i, yang disebut dengan ahlur ra'i. Kemudian Zaid bin Thabit, yang beliau ketika itu tinggal di Madinah, sehingga banyak murid-muridnya di Madinah. Wa Abdullah bin Abbas, yang ketika itu beliau tinggal di Makkah, sehingga banyak murid-muridnya Abdullah bin Abbas ini ada di Makkah. Nah, kemudian tentang madaris al-fiqih atau madrasah fikih, ya ini ada beberapa madrasah. Fil Madinah ini ada madrasah Zaid bin Thabit, kemudian madrasahnya Ibnu Umar. Dan di Madinah ini kita mengenal di Madinah ini adalah tempat tinggalnya siapa? Imam Malik. Ya, Imam Malik beliau tinggal di Madinah. Di mana Imam Malik ini mengambil fikih dari jalur Ibnu Umar, ya. Di mana Ibnu Umar memiliki murid yang bernama Imam siapa? Nafi, ya. Kemudian Imam Nafi ini memiliki murid yang bernama Imam Malik, rahimahullah. Nah, kemudian di Makkah ada yang disebut dengan Madrasah Ibnu Abbas, ya, Madrasah Ibnu Abbas. Kemudian di Kufah ini ada Madrasah Ibnu Mas'ud, ya, Madrasah Ibnu Mas'ud. Di mana masing-masing ini mereka ini memiliki fikih yang berbeda dengan selainnya. Ahlul Madinah memiliki fikih yang berbeda dengan Ahlu Makkah, ya. Ahlu Makkah memiliki fikih yang berbeda dengan Ahlu Al-Kufah. Kemudian setelah itu menyebarlah fikih-fikih di berbagai penjuru daerah. Adapun jumlah madhab itu sendiri, ya, madhab ini banyak di zaman dahulu, ya. Meskipun sekarang yang tersisa hanya 4, artinya yang sampai dilestarikan, dikaji sampai sekarang hanya tersisa 4 madhab, yakni madhab Abu Hanifah, kemudian madhab Imam Malik, kemudian Asy-Syafi'i, kemudian Ahmad. Nah, apakah memang semenjak zaman dahulu madhab hanya 4 ini? Enggak, ya, di zaman dahulu banyak madhab, namun kebanyakannya ini apa? Tidak madhabnya ini tidak dibukukan, kemudian diwayatkan, dilestarikan hingga generasi-generasi berikutnya, sehingga mazhabnya hilang, ya. Contohnya misalnya, ya, di zaman Imam Malik ini ada seorang imam yang bernama Al-Laits ibn Sa'ad, ya. Al-Laits ibnu Sa'ad dikatakan tentang beliau ini, innal Laits afqah min Malik. Laits ibnu Sa'ad itu sebenarnya lebih faqih daripada Imam Malik. Illa anna tullabahu lam yaqumu bihi. Namun hanya saja para muridnya Imam Al-Laits ini tidak mencatat, membukukan, kemudian meriwayatkan hingga ke generasi-generasi berikutnya, sehingga madhabnya terputus, ya. Al-muhim di sana banyak, ada madhab Sufyan Ats-Tsauri, madhab Sufyan bin Uyainah, ada juga madhab Al-Imam Al-Auza'i, ada pula madhab Ishaq bin Rahawai, madhab Abi Thawr, madhab Ibnu Jarir At-Tabari, bahkan madhab Al-Hasan Al-Basri, dan lain-lainnya. Banyak, ya, madhab. Namun hanya tersisa 4 tadi, ya. Ini bukan menafikan di sana tidak ada madhab yang lain. Hal muhim itu selayang pandang tentang fikih, ya. Ini kita cukupkan sampai di sini. Ini adalah pertemuan pertama, kita membahas muqaddimah, kemudian selayang pandang tentang apa? Ilmu fikih. Nas'alullah ayyan fa'ana bima 'allamana wa ayyazidana ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.